Nabiul Habibul Karim. Baru saja sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan berkah dan pahalanya bagi kita yang mendengarkan dan khususnya bagi yang baca. Baiklah para hadirin jamaah tamu undangan yang kami muliakan, acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Nur Sadar. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hilmi, pimpinan Majelis Ta'lim Raja alias apa raja ini? Riyadul Jannah Al-Atiri. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, berkah panjang umurnya, istiqomah di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Al-Habib, guys,
Al-Mukarram, Al-Ustad, siapa lagi nih? Udah semua ustad-ustad aja dah. Ya semua yang merasa ustad saya hormatin. Betul? Bil khusus orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, para sepuh yang sama-sama kita hormati. Selamat jalan Al-Habib, ayo. Mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Padahal tadi saya datang paling pertama. Iya paling pertama saya. Di zona masih kosong, saya udah datang. Hah? Saya makanya datang pertama, saya ada acara lagi di Petir. Tapi karena yang minta habaib para kiai, para masayih, ya udahlah nggak apa-apa, saya belakangan dah, nggak apa-apa saya mah. Iya, biarin acara orang mah di sana bagaimana kek. Iya. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI dan Polri. Wabil khusus Bapak Kepala Daerah tingkat 5 dan tingkat 6. Yaitu Bapak RW dan Bapak RT. Kepala daerah juga dia Pak. Cuman tingkatnya beda. Tingkatnya tingkat 5 itu RW, tingkat 6 itu RT. Kan begitu. Kalau tingkat 1 kan gubernur. Tingkat 2 wali kota. Tingkat 3 camat, tingkat 4 lurah, tingkat 5 RW, tingkat 6 RT. Sama-sama kepala daerah, cuman tingkatannya doang lain. Karena tingkatannya lain, dia mah nggak dapat gaji RT RW mah. Betul. Dapatnya cuma 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali namanya bukan gaji, stimulan. Kalau sebulan sekali namanya gaji. Kalau tiap hari namanya THL, tenaga harian lepas. Kalau setahun sekali namanya THR. Nah mudah-mudahan kepala daerah kita hormatin. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Malam ini saya tidak bisa bicara panjang lebar, sebab nanti panjang-panjang juga takut tidak keenakan buat ibu-ibu, lebar-lebar juga takut kelegaan buat bapak-bapak. Saya mau ngomong yang enak-enak aja dah. Kalau boleh saya numpang nanya, ini mah numpang nanya Pak, boleh nggak nanya ini mah? Boleh, orang nanya doang, masa kagak boleh? Kalau boleh saya numpang nanya, ngapain sih kita repot-repot bikin peringatan Maulid yang kayak begini? Ini kan panitia dari sebulan yang lalu udah repot mau bikin peringatan Maulid, nyari persiapannya luar biasa, mikirin nyari duit, belum buat nyewa tendanya, belum buat nyewa panggungnya, belum lagi buat nyewa sound systemnya, belum buat beli snacknya, belum buat bikin nasi kebulinya, belum lagi buat ngongkosin kiai, belum lagi buat kasih ustadznya, buat lagi ngongkosin korinya, belum lagi buat ngasih haji Nur Sadar yang 7 juta. Nah, emang apa lu ketawa? Emang kamu dikasih berapa ini? Enggak Pak, Bu, saya datang kemari ikhlas lillahi ta'ala. Saking ikhlasnya Pak, saya datang kemari enggak pakai dijemput. Saya datang pakai mobil sendiri, bensinnya saya isiin sendiri, supirnya saya bayar sendiri, ikhlas lillahi ta'ala. Hanya kalau buat agama nih, makanya panitia nggak usah puyeng-puyeng mikirin amplop buat saya, nggak usah pusing-pusing mikirin duit buat saya. Saya datang kemari untuk Maulid, saya ikhlas karena Allah Subhanahu. Itu saya orangnya. Tapi kan di rumah gue punya anak bini Bu. Lah, urusan duit mah nggak bini RT, nggak bini Ustadz sama. Ayo makanan keluarin, aturan dari tadi.
Ayo keluarin lu dah. Ah. Ayo. Buruan. Lah dulu Pak, enak amat kita lagi ngomong capek-capek, dia lagi pada begini, nggak ngeruin gua. Ayo keluarin. Udah ampar-ampar sekalian. Ceramah kalau lapar begini Pak. Hah? Ayo, cepetan. Apaan sampai pagi? Lu nanya. Udah selesai belum? Bagi-bagi makanannya. Lah jangan keluarin semua buat gua. Romanya mau dikeluarin semua. Ntar gua pulang bawa apa? Nah ini gara-gara ceramah aturan jadi dapat amplop 2, malam ini jadi cuma 1 nih, di sini doang nih. Yo udah tenang Lon. Ayo. Nah, ya. Sampai di mana tadi saya ngomong Pak? Hah? Iya kalau urusan duit makan nggak bini RT, nggak bini Ustad. Suka ditanyain. Ini dari mana Bang Haji pulang sampai malam begini? Orang-orang malam tahun baruan, Bang Haji baru pulang habis ceramah Neng. Ceramah di mana? Apa namanya ini? Rawa lele. Ini kalau pulang ceramah amplopnya mana? Biasanya bawa amplop isinya duit. Enggak ada Neng. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu bini jawabnya bari monyong. Iya Bang, emang anak lu kenyang kalau dimpanin ikhlas doang. Begitu dia kata. Makanya gua kasih tahu nih, gua mah daripada nanti pulang ribut sama bini, mendingan gua berantem sama panitia. Iya, bukan buat gua, buat bini gua. Kita peringati maulid yang kayak begini karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mesti cinta kepada baginda Rasul? Kita cinta kepada baginda Rasul oleh karena beliau juga cinta kepada kita ini umatnya. Dari dunia Pak sampai akhirat Rasul bela kita ini umatnya. Dari dunia Bu sampai akhirat Rasul cinta kita ini umatnya. Saya belum pernah dengar Pak bahwa ada pimpinan besar yang cinta kepada rakyatnya melebihi cinta Nabi kepada kita ini umatnya. Oleh karenanya malam ini saya ingin mengungkapkan beberapa data tentang cinta Rasul kepada kita. Dari situ nanti akan kita lihat bagaimana pula seharusnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wasalan. Habib Muhammad Al-Hamid. Ibu di mana lagi? Duduk sini, sono aja dalam. Lah iya, kan kita grogi kalau ceramah ditungguin kiai. Mana dalam? Ya, nggak seru ini mah. Yuk, kalau kita baca dalam sejarah nih Pak, Allahu Akbar, Rasul itu hidupnya sangat sederhana. Kalau nggak mau kita katakan miskin. Rumahnya kecil saja, tidurnya di atas kain kasar, separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang 2-3 butir kurma. Di dalam rumah Rasul Pak tidak ada kulkas, tidak ada TV, apalagi AC mah. Emang pabriknya belum ada waktu itu. Artinya menurut ukuran zaman sekarang Rasul itu miskin. Di tengah kemiskinan yang semacam itu Allah nawarin, Allah yang nawarin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kayaknya mau belum makan malam ini jawab Allahnya ini. Hah? Ibu-ibu mau kagak-kagak. Oh. Bu. Yang semangat jawab lafzul jalalahnya. Ketika dibacakan ayat Quran,
kita jawab dengan semangat. Insya Allah pintu langit terbuka dengan ngablak. Dengan ngablak rahmat Allah, magfirah Allah, berkah Allah akan diturunkan kepada kita yang ada di alam dunia ini. Amin. Ya Rabbal. Ayo coba tes Allahnya biar semangat. Ayo tes. Ayo coba saya hitung dulu. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Ntar dulu. Ayatnya gue baca dulu. Ayatnya gue baca dulu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada nggak Bu di Quran Bu? Ada. Surat apa Bu? Ya udah pokok kata Quran dah. Udah masalah baca Quran mah udah orang rawa lele nggak usah ditanya masalah baca Quran mah. Baca Quran mah udah. Sebab kalau ditanya juga buat malu-maluin nganggur udah mendingan jangan ditanya udah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kata Allah. Hai Muhammad, aku akan berikan apa saja yang kau mau asal hati kamu ridho. Kalau kau ingin pangkat, jabatan dan kedudukan yang tinggi, akan aku angkat kau menjadi raja di raja, jadi presiden, nggak perlu pakai kampanye. Nyebar kudungan ke majlis-majlis taklim, pasang baleho di tiap-tiap gang. Kalau kau ingin harta benda Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup loh jadi emas. Kalau kau ingin wanita cantik menjadi pendamping hidupmu, kau tinggal ngomong, anak siapa dia, di mana rumahnya. Ditawarin kayak begitu Pak, apa jawaban Nabi? Izan ya Rabb, kaifa arda wa wahidum min umati finnar. Ya Allah, kau berikan kepadaku pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi. Kasihkan kepadaku emas sebesar Jabal Uhud. Berikan kepadaku wanita-wanita cantik. Itu semua tidak sanggup membahagiakan hatiku selagi aku lihat ada satu saja orang rawa lele yang masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Ada pimpinan miskin Pak, ditawarin harta nolak gara-gara mikirin kita orang rawa lele. Gampang apa susah nyari pimpinan kayak begitu nih? Gampang apa susah? Bu, ada pimpinan miskin ditawarin emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud gede enggak? Gede, 7 kilometer. Gunung yang paling gede yang ada di kota Madinah. Gunung Uhud. Enggak kayak gunung lu. Iya. Aduh, ini panitia kalau tadi mah Habib guys minta susu, saya minta kopi aja dah. Iya minta kopi dah saya mah. Lah iya, sebab susu mah udah ada di rumah. Susu murni anti kadaluarsa. Makanya saya mah cocok nih minum susu di rumah cocok. Makanya saya mah kalau habis nyusu di rumah kadang-kadang habis susu nyanyi saya mah. Iya habis nyusu nih di rumah nyanyi. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, susu saya peot sebelah. Peot Pak. Lah peot lah orang anaknya udah 6. Ya bu, apaan? Nabi ditawarin pangkat nolak, ditawarin emas nolak, dikasih perempuan yang cakep-cakep nolak, gara-gara mikirin kita umatnya agar selamat dari bakaran api neraka. Cuman lu yang dipikirin, nggak tahu diri. Nih, iya ini perempuan nih. Makanya lo kan lu pantas masuk surga, lu pantas lo kan. Bu, ibu-ibu pengen gak masuk surga? Pengen apa enggak? Tapi gak pantas lu mah, biar pengen juga lu mah gak pantas. Kagak pantas. Perempuan sekarang mah kan kagak pantas masuk surga. Ngaku si wanita beriman, ngaku si wanita soleh. Begitu suami pergi ke kamar mandi, habis dompet suaminya acak-acakan. Nih. Benar Pak, kata Nabi bukan kata saya. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj diajak ngelihat surga,
dan neraka atas perintah Allah diantar sama Jibril alaihi salam. Begitu sampai di neraka, Nabi kaget, ternyata di dalam neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Nah, untung kok jadi anak laki ini. Kata Nabi, kalau orang laki Pak, alhamdulillah di neraka tidak sedikit. Hah? Lah yang banyak mah kata Nabi perempuan. Kalau orang laki mah kagak sedikit. Ngapa orang sini nggak percaya sama Nabi ya? Kata Nabi yang banyak mah orang perempuan. Kalau orang laki tidak sedikit. Nah iya Roman lu girang banget lagi. Dikata yang banyak mah perempuan. Awas hati-hati, awas hati-hati. Emang ini sampai jam berapa ini muludan? Hah? Apanya? Santai aja, biasanya orang yang rewel yang patungannya paling dikit itu rewel. Teras terus, nyantai aja bang. Iya, lah gue juga malu nerima amplopnya kalau baru 15 menit udah berhenti mah. Terus ya bu, yang paling banyak di neraka orang perempuan, kata Nabi. Jangankan kita, sahabat aja bingung. Ya Rasul, kenapa bisa kebanyakan perempuan? Apa mereka tidak sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, rajinan dia masalah sholat sama lakinya. Apa orang perempuan tidak ke majelis taklim ya Rasulullah? Oh dia sama laki. Tidak sedekah ya Rasulullah, rajinan dia sama lakinya. Kok bisa masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, hunna yakurnal asir, kebanyakan orang perempuan doraka sama lakinya. Apaan bu? Bu, apaan? Lu doraka sama laki lu tuh. Lah emang begitu perempuan zaman sekarang mah. Emang sama laki ada hormat-hormatnya. Sungguh pun mau ibadah kan berangkat ngaji ibadah kan payah. Betul. Bini kita kalau mau berangkat ngaji dilihat udah jam 11. Bang gue mau ngaji. Oh lo kalau mau makan udah di meja makan. Sayur tinggal nyendok, nasi tinggal nyendok, ikan udah siap ditutupin saji. Cuman jangan lupa bang tuh ya, nanti kalau hujan jemuran di atas lu angkatin bang. Aram jadah lo. Bener berangkat cuma ngaji, tapi sama laki ngeloncongnya 17 setan. Bu, dengerin. Apalagi model orang rawa lele. Ya orang rawa lele mah bu, gua tahu banget cakepnya 3 tempat. Jadi mah cakep kan 3 tempat ya mah. Mau kondangan, mau arisan, mau pengajian, cakep. Giliran tidur sama laki kayak kucing dapur. No dia orangnya no. Betul. Kalau nggak percaya, gue mau nanya nih, lu kira-kira mau tidur sama laki dengan mau kondangan, dandannya cakepan mau tidur sama laki, apa mau pergi kondangan? Tuh, pantas lu mah masuk neraka juga. Pantas masuk neraka juga lu mah. Nih, kalau mau tidur sama laki, ama mau pergi kondangan, bajunya cakepan kondangan, apa cakepan mau tidur sama laki? Tuh, udah pantas banget udah. Masuk neraka lu mah pantas. Kan begitu. Lah kalau mau kondangan mah Pak Allahu Akbar, pakai bedak juga apa 3 rupa. Samping kiri ada merah-merahnya, samping kanan ada hijau-hijaunya. Di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah percis kayak orang mulatian topeng monyet. Kapan tuh mau kondangan? Giliran tidur sama laki, sekalinya pakai bedak talak dia pakai. Pulang ngaji di majelis taklim raja, lakinya nyium, begitu nyium batuk. Pakai nanya, masuk angin bang. Kata lakinya, muka lu bawa bocah goblok. Iya Pak ya. Waduh, kalau mau kondangan mah bajunya yang paling bagus. Mau arisan bajunya yang paling cakep. Ngapa giliran tidur sama laki?
Sekalinya pakai daster sobek dia pakai. Mana sobeknya lempangan ketek. Tidurnya baplang begini. Mana bulu keteknya gembel. La ilaha illallah. Najis banget dah. Iya, kadang-kadang kutang putus dipakai. Disambung lagi pakai peniti. Ya Allah, begitu suaminya meluk teriak, wadaw. Pakai nanya kejepit ranjang bang. Kata lakinya tangan gua ketojok peniti PA. Kacau lu mah kacau. Lah iya. Kan kata Nabi Allahu Akbar. Perempuan kalau mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala cukup 4 syarat. Apa kata Nabi? Idza salahatil mar'ata khamsaha wa syaumat sya'raha wa hafizat farjaha wa ta'at jaujaha fadkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Kalau perempuan sudah sholat yang 5 waktu, lalu puasa dia di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya, lalu dia taat sama suaminya. Kata Nabi, padkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Perempuan yang model begini bakal masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tuh, amin. Giliran masuk surga, amin. Tidur mantatin laki, pala lu bawa tai lah. Orang perempuan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kan saya kalau ngomong begini kayaknya bercanda. Kayaknya kayak orang bercanda. Enggak bu. Kopi belum juga datang. Kopi. Lah kalau nggak ada mama mustahil amat. Kampung segini gede nggak ada warung yang jualan kopi. Ya bu, ya bu, ya biasa itu mah. Biasa. Ibaratnya hitung-hitung ngasoh kita. Itu kan akal penceramah itu mah. Tuh bu, dengerin. Kelihatannya saya ngomong bercanda, tapi yuk kita lihat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ada seorang istri yang bersolek bukan untuk suaminya, dia dandan bukan untuk suami, dia berpakaian bukan untuk suami, hanya ingin dipandang cantik oleh laki-laki lain, pakai lipstick bukan untuk suami, pakai eyeshadow bukan untuk suami, cuma pengen dikata cakep sama orang lain, pengen dikata waduh, dia pengen dikata waduh cakepnya, iya, pengen dikata waduh sama orang yang bukan muhrimnya. Demi Allah kata Nabi, apabila ada perempuan yang berdandan bukan untuk suami, pakai minyak wangi bukan untuk suami, demi Allah seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan yang tersinar oleh matahari dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan akan mengutuk kepada istri-istri yang berdandan bukan untuk suaminya. Tuh. Ramanya bapak-bapak teprok. Emang bini lu kalau tidur sama lu kayak kucing dapur ya? Iya, Masya Allah, Masya Allah. Nih cinta Nabi sama kita, cintanya luar biasa. Maka ikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kontrak hidupnya selesai di alam dunia, Allah utus malaikatul maut untuk mencabut ruh dari jasad beliau yang sangat mulia. Hai malaikatul maut Israel, datang kau kepada kekasihku yang bernama Muhammad, cabut ruh dari jasadnya yang mulia. Cuman tolong wahai malaikat, tanya dulu, kira-kira Nabi Muhammad mau nggak kalau ruhnya dicabut? Allahu Akbar. Nabi mau mati ditanya dulu, malaikat mau nyabut roh nanya dulu sama Nabi setuju apa enggak. Enggak kayak orang rawa lele. Orang rawa lele mah kalau udah waktunya udah nggak pakai ditanya lagi sama malaikat. Orang malaikat udah gedeg banget sama lu pada. Belum gedeg banget. Emang malaikat lu kata demen sama lu? Lu kata demen? Enggak ada senetet-netet acan. Dia demennya sama lu. Lah bagaimana malaikat mau demen? Allah udah panggilin
melalui muadzin. Suaranya luar biasa, kenceng. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Emang lu ada kaget-kagetnya sama azan? Hei, ada kaget-kagetnya apa enggak? Model begini pengen masuk surga, ya. Nggak ada potongan model lu mah. Hah? Nggak ada potongan. Untung kita punya untung kita punya Rasul yang bagaimanapun Rasul cinta sama kita, Rasul akan memberikan syafaat bagi kita nanti di alam akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal. Tuh makanya, ya Bu, ya Bu. Nabi mau mati ditanya dulu, mau wafat ditanya dulu. Kira-kira setuju apa enggak? Hah? Wah ya. Iya, kalau ada kopi begini kan tambah semangat. Jadi ini mah jam 3, jadi ini mah jadi. Nah kopi sih. Hah? Aduh, ya udah. Mantap ini mah. Hah? Hah? Apaan? Bungkus aja rokok mah, bungkus. Ngapa lu tolol ke tai-tai? Gua lagi ceramah suruh ngerokok. Goblok lu lah. Kopiku kental. Iya, musikku keras. Kopi boleh minta. Tolol. Ya Bu, ya Bu, apaan? Nabi mau dicabut ruhnya ditanya dulu. Kalau model lu nggak bakal ditanya sama malaikat. Lu mah ruhnya nggak dicabut, nggak dikedet-kedet. Ya model orang roh lele nih. Masya Allah, bangsa dikedet-kedet lu. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana malaikatmu demen? Nih aja nih, ini masjid apa musola? Masjid. Emang penduduk segini rapat, emang kalau subuh penuh nih? Nggak bakalan. Iya, masjid mah sama sih. Di mana-mana juga begitu. Kecuali masjid di kampung saya tuh. Mana lagi dibangun lagi gede, segede Alehim Gambreng. 40 meter kali 40 meter, was-wasan banget itu orang bangun masjid. Ya masjid di kampung saya, kalau sholat Pak, sholat berjamaah, jangan pakai nanyain sholat maghrib. Jam segitu mah masih banyak orang pada melek. Jangan nanyain sholat isya, jam segitu masih banyak orang melek. Kalau sholat subuh aja tuh, Masya Allah, barisannya sampai 10 saf. Tuh, kalau sembahyang subuh, 10 saf. Cuman barisannya atu-atu ke belakang. Atu-atu ke belakang. Kalau ke samping mah enggak. Iya. Apanya? Lah iya, lu nanya. Iya saya katakan Masya Allah luar biasa. Nih tandanya akhir zaman nih kayak begini nih. Sebab kata Nabi Masya Allah kalau akhir zaman masjidnya pada cakep-cakep, musolanya pada bagus-bagus, namun sepi dari jamaah. Ini kayak kita begini nih. Emang pada semangat kalau sholat jamaah. Padahal Pak Allahu Akbar. Allah saking cintanya sama kita. Saking sayangnya Allah sama makhluknya. Sampai Allah pengen ketemu sehari semalam 5 kali. Allah pengen dengar keluh kesah kita. Allah pengen dengar jeritan hati kita. Allah pengen dengar curhat kita. Allah pengen dengar. Tak Allah siapkan waktu 5 waktu dalam satu hari. Bukan cuma nyiapin waktu. Digeroin. Nah, ngerti gak digeroin lo? Ngerti gak digeroin? Dipanggil. Manggilnya gak tanggung-tanggung. Bukan hei sini. Tapi teriak. Melalui wakilnya para muadzin. Para muadzin. Makanya kita kesel banget. Kemarin ada aturan. Speaker nggak boleh kenceng-kenceng. Itu suara azan itu untuk ngasih tahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah tiba. Makanya harus kenceng. Harus kenceng. Masa masjid mau disuruh pakai speaker tukang tahu bulat? Apa? Lah iya.
Waduh, kacau, gak kata kacau. Speaker udah kenceng banget juga orang gak pada bangkit. Padahal Allah nyuruh, hayya ala sholat, hayya alal falah, hayu sholat. Cari keberuntungan, cari kesuksesan. Kalau jam 12 siang, keberuntungan adanya bukan di pasar. Keberuntungan adanya bukan di pabrik. Keberuntungan adanya bukan di jalan. Kalau udah jam 12, ada zuhur, keberuntungan adanya di masjid. Keberuntungan adanya di musola. Semua berangkat untuk mendirikan sholat. Itu baru. Lah iya, emang gua kata lu mah gobloknya ketai-tai lu mah. Hah? Lah iya. Nih, dengerin. Ada orang nawarin. Ada yang harganya 1.000 perak, ada yang harganya 27.000 perak. Bapak nanam timun dulu, sekarang udah nggak ada di sini nanam timun. Nggak ada dulu mah, orang udah nggak ada kebun sama sawah. Jemu tanam di mana timunnya? Dulu apa kita nanam timun? Begitu petani nanam timun, 40 hari timun wayak dipanen. Begitu timun wayak dipanen, datang tengkulak yang suka borongin timun. Nanya sama tuh petani, bang ini timun mau dijual. Kata petani, lah gua jual lah. Emang gua orang bego, nanam timun sepetak buat nyayur semua. Gua jual. Iya, kata tengkulak berapa duit timun bapak mau dijual. Kata petani, nanya lagi berapa duit, emang tengkulak mau petik. Ini petasan lagi bunyi mulu petasan. Gua kata goblok lu mah bener nih. Goblok ini mah goblok. Lah, tahun baru artinya kan nambah umur. Betul. Yang kemarin orang umurnya 54 tahun, begitu ada tahun baru nambah jadi umur 55 tahun. Orang kalau umurnya makin nambah berarti kan makin dekat sama mati. Lah, makin dekat sama mati. Tolol, orang mau mati sih dia pasang petasan, kan goblok ketai-tai. Aduh. Nih. Lah mau mati segitu girangnya. Mau mati segitu girangnya, pakai bakar ayam, pakai bakar jagung. Mau mati lu, mau mati. Lah ngapa tolol? Iya mestinya makan malam tahun baru di masjid, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nih kayak begini nih, cakep nih, bagus nih, luar biasa. Amin. Ya Robbal, tahun besok adain lagi. Insya Allah, undang lagi saya. Mengapa? Iya. Masya Allah. Hah? Nggak ada masalah saya mah. Saya juga bayaran bukan buat saya, buat bini. Iya, bukan buat saya, enggak saya mah enggak saya mah. Saya mah kopi udah diseduin, rokok udah dikasih. Masa masih buat apa saya duit? Buat bini itu mah buat bini. Kalau nggak percaya nih panitia nih, ntar pulang ikutin saya. Sampai di rumah lu kasih bini gua tuh, ya. Iya, kalau lu nggak sempet takut repot nggak apa-apa lu titipin sama gua. Buat terima dititipin mah. Masya Allah, nih gagarin tuh. Nih dulu nanam timun. Kata tengkulak kalau saya petik sendiri, timun bapak saya hargain 1.000 perak sekilo. Tapi kalau bapak yang metik, lalu bapak anterin ke toko saya di pasar mana biasanya? Hah? Pasar Rawalele. Bapak anterin ke pasar Rawalele, maka timun bapak saya bayar 27.000 sekilo. Kalau tengkulaknya ngambil mah 1.000. Kalau kita nganterin mah 27.000. Petani yang otaknya cerdas, yang otaknya ada nionnya, ya cerdas namanya. Lah mendingan gua anterin ke toko dia, dibayar 27.000, ongkosnya enggak seberapa, capeknya enggak seberapa, tapi nilainya 27.000 1 kilo. Tapi kalau petani yang goblok, yang blow on, tahu nggak blow on Pak? Minum es ditiupin dulu, tuh blow on namanya. Iya. Mau ngapain gua capek-capek pakai nganterin ke Rawalele, pakai
pakai gua metikin satu-satu. Mendingan udah 1000 ya 1000 dah. Yang penting dibayar. Nggak apa-apa tuh lo petik dewek. Itu namanya petani yang goblok. Nabi ngajarin, nawarin sama kita. Kata Nabi, sholat sendiri dengan sholat berjamaah, apalagi dikerjakan di masjid, dikerjakan di musola, 1 rakaat bandingnya 1 derajat dengan 27 derajat. Kalau bapak sholat sendiri di rumah, bari bacaannya cakep, syarat rukunnya sempurna, baca fatihahnya pas, baca tahiyatnya pas, kalau sholat sendiri sebagus apapun pahalanya cuman 1 derajat, itu yang bagus. Bagaimana kalau yang jelek? Yang jelek, iya yang baca fatihahnya ghairil maghdubi alaihim wala bedolim. Bedolim. Kata tetangganya cabut bang, jangan dibedol. Iya, makanya ngaji nih, ngaji di majlis raja, dipimpin oleh kiai kita, tata cara sholat, syarat dan rukunnya cakep. Kita makan, masya Allah udah goblok ketai-tai, ama ngaji benci. Begitu sekalinya ngaji, pengen tobat, pengen sadar, udah susah. Orang ngajinya udah tua. Kiai ngajarin, ayo baca Al-Fatihah, ayo baca Fatihah, belajar Fatihah, syarat rukun sholat, ayo kita belajar. Belajar ngaji Fatihah sama Ustaz. Diajarin sirotol, ayo kong baca sitolol. Lah coba itu, disuruh baca sirotol jadi Jakarta sitolol. Sirotol lazina sitolol tadinya, coba. Lah iya, kiai kan ngaji begitu. Apalagi mana nenek-nenek, ustaz aja udah capek ngajarin. Ayo nek, innahu kana tawwaba. Ayo, innahu kawat tembaga. Coba itu. Kacau. Udah yang paling enak sholat di musola, sholat di masjid dipimpin oleh sang imam, sungguh sangat luar biasa. Kita jadi makmum, terima beres. Sholat imam sah, maka sholat makmum sah. Andaikan ada umpama imamnya kagak sah, makmum tetap sah. Orang makmum niatnya bener sih, ngikutin imam yang bener. Ngapa salah dia? Ketahuan goblok, pakai jadi imam lagi. Udah biarin dia, udah. Makanya kalau jadi imam mah kudu yang bener-bener orang yang punya ilmu. Jangan mentang tua. Gua kan paling tua. Iya lu mah tua juga tua kejemur. Ya kadang-kadang kan ada begitu, kadang-kadang ada. Bukan di sini, bukan. Di kampung saya yang begitu mah. Tapi asalnya orang Rawalele asalnya. Iya. Masya Allah. Ayo salat berjamaah di masjid, berjamaah di musola. Caranya cari ilmu di majlis taklim sama guru kita. Kan bodoh mah nggak dosa Pak, bodoh mah. Orang goblok mah nggak dosa. Emang kata siapa goblok dosa? Enggak dosa. Yang dosa mah orang kagak mau belajar. Itu dosa. Kalau kita udah belajar bertahun-tahun masih goblok-goblok juga, itu memang udah dari sononya. Udah. Tapi jangan berhenti belajar. Betul Pak betul? Betul. Kan IQ manusia mah nggak sama. Otak manusia nggak sama. Walaupun kita ngaji udah 4 tahun nggak dapat, terus ngaji mah jangan berhenti. Hitung-hitung buat syarat sah sholat kita. Sebab kata ahli fikih begini, andaikan syarat dan rukunnya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kagak. Syaratnya kadang-kadang ketemu, makhorijul hurufnya kadang-kadang benar. Itu mah masalahnya kepintaran orang masing-masing. Kita sholat, Fatihah kita acak-acakan, tapi kita masih belajar ngaji. Kita masih duduk di majlis taklim tiap minggu, setiap bulan kita datang ngaji ke majlis taklim. Itu hitung-hitung, andaikan Fatihah kita masih banyak yang salah karena kita masih duduk di majlis taklim. Kata ahli fikih, salah yang ma'fu anhu, salah yang bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi walaupun bacaan Fatihah kita masih belepetan, kalau kita terus duduk belajar ngaji, insya Allah kata ahli fikih ma'fu anhu. Batuk saya. Saya mah biasanya kalau udah batuk begini ceramah nggak lama lagi saya mah biasanya. Mantap. Udahlah. Orang bapak, udahlah pada bangun pulang pada lang, apa mesti pada duduk aja. Kan kalau udah pada bangun mau pulang saya udah selesai ceramahnya udah. Terus, ayo ngaji. Kalau hidup pengen berkah, kalau hidup pengen disayang Allah, kalau hidup pengen dicintai Rasulullah, datangi setiap majlis-majlis taklim. Insya Allah itu merupakan membuat segala kesalahan kita dalam ibadah dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, ibu-ibu tenang aja dulu. Nih gua lagi ngajarin laki lu. Apa ini saya ngomong tadi? Yang kedua, ibarat rambutan Pak, kita ini rambutan pentil. Rambutan yang masih hijau. Kira-kira kalau rambutan pentil, rambutan masih hijau, laku nggak dijual? Itu kadang-kadang tengkulak borong rambutan sepohon. Luar biasa, metiknya bukan cuma yang merah, yang hijau dipetik, yang pentil dipetik, kadang-kadang daunnya masih diambil juga sama tengkulak. Kita nih yang bodoh, nih nggak ngerti dagang, mikir itu si tengkulak rambutan pentil dipetik aja, lo kan laku dijual. Iya, kalau memang dipisah antara yang hijau dengan yang merah, yang hijau nggak bakalan laku. Tapi akal tengkulak, akal tukang rambutan, rambutan yang hijau diikat jadi satu dengan rambutan yang merah. Maka terikatlah jadi satu ikat, dijual di pinggir jalan. Ada bapak orang Rawalele mau beli rambutan, begitu ngelihat ada yang hijau, pakai ngomong sama tukang rambutan, bang ikatannya buka, yang hijau turunin, ganti sama yang merah. Kira-kira tukang rambutan mau apa enggak? Pebotak sariawan nggak bakalan mau. Lu mau beli syukur nggak ya udah, nggak begitu, betul. Akhirnya mau kagak mau kita beli. Ini kita ibarat rambutan pentil. Rambutan yang masih hijau nyampur dong sama yang rambutan udah merah. Salat kita mah nggak bakal diponten sama malaikat. Jangankan malaikat, marabot masjid aja kaget kalau ngeliat bacaan kita salat. Bacaan kita salat udah acak-acakan. Bagaimana supaya diterima oleh malaikat? Nyampur sama rambutan merah, nyampur kita sholatnya dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para imam yang sudah punya ilmu di dalam masjid. Kalau kita ngikutin imam, sholat imam sah, maka otomatis sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Paham? Sampai di mana tadi saya ngomong? Masya Allah. Ayo sholat di masjid, sholat di masjid, cari ilmunya di mana? Di majlis taklim. Tuh begitu. Nah demi cinta Nabi dulu, cinta Nabi sama kita rakyatnya, umatnya, sampai mati ditanya sama malaikat. Kata Nabi, iya malaikat, kira-kira dicabut nyawa sakit apa enggak? Kata malaikat, ya Rasulullah, dicabut nyawa itu sakitnya jauh lebih sakit ketimbang 1000 kali bacokan pedang. Allahu Akbar. Itu buat aku ya malaikat, iya ya Rasul. Kalau buat aku sebegitu sakitnya, lalu bagaimana buat umatku yang ada di Rawalele? Apakah mereka juga akan merasakan sakit ketika mereka dicabut nyawa? Kata malaikat, tentu ya Rasulullah. Mereka juga akan merasakan sakit ketika mereka dicabut nyawa. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat Israel, tolong sampaikan salamku kepada Allah. Seluruh rasa sakit umatku ketika mereka dicabut nyawa, biar aku saja yang tanggung hari ini. Hari ini
akan aku tanggung seluruh rasa sakit umatku ketika mereka dicabut nyawa. Allahu Akbar. Masya Allah, saking cintanya Nabi sama kita, sampai sakit dicabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggung. Luar biasa. Maka akhirnya Nabi telah mewakili ketika sakit dicabut nyawa. Banyak orang-orang yang mati, yang iman, yang taat kepada Rasul. Mereka tidak merasakan lagi sakit ketika mereka dicabut nyawa. Akhirnya karena udah malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.